Oke, Di rumah tuh gue. oke, tadi Resiko kelompok di rumah ya, Pak. go. Sekarang kelompok 4 ya. Kelompok 4. Iya. Requirement structure. Apa nih, AWK apa dia kemarin? Obat. Oh, penyuplai obat yang antara apotek sama gudang kemarin. Iya, apotek. Aplikasi web yang menggunakan admin pegawai untuk melihat admin pegawai. Oh, berarti admin sebagai pegawai, pegawai sebagai admin. Untuk melihat, memeriksa, dan mengolah data seputar stok obat, data pasien, dan data transaksi. Oke. Ketika admin masuk ke dalam sistem, admin langsung bisa melihat beranda dengan menu-menu yang telah disediakan. User login, admin, natural language, interface, database, input, output, client, server, server, database server, presentation logic, business logic, data access logic, use case lookup. Oke. Perspektif produk. Sistem produk ini dirancang sebagai sebuah perangkat lunak berbasis web yang dapat beroperasi dengan mudah dan di mana akan dapat digunakan oleh admin pegawai, pegawai kasir maupun dokter dan apoteker. Oke. Dapat kejelasan ternyata ini adalah apotek. Tujuan sistem mempermudah pegawai mendata pasokan obat untuk mengetahui obat yang sering dibeli, mempermudah melihat stok obat, membuat penyuplaian obat lebih terstruktur. Admin, pegawai kasir, apoteker, dokter. Jadi ada 4 user di sistem ini, admin, pegawai kasir, apoteker, dokter. Hak akses untuk melakukan diagnosa penyakit dan resep obat. Kok ada dokter ya? Mungkin sebagai ini mungkin. Dia tuh lah Diagnosa mendiagnosa. penyakit. Masih diagnosa penyakit ya. Iya. Mungkin ada AI-nya kali. Dokter ini loh, dia dokter. Coba tadi ke introduction-nya aku. Itu dah sih mereka nih. Ke introduction. Coba kita lanjut baca. Oke dulu, aku pengen tahu. Aplikasi penyuplai obat adalah aplikasi web yang memudahkan admin pegawai untuk melihat, memeriksa, dan mengelola data seputar stok obat, data pasien, dan data transaksi. Ketika admin masuk ke dalam sistem, admin langsung bisa melihat beranda dengan menu-menu yang telah disediakan. Penyuplai obat. Dokternya itu loh yang nyeleneh masih di mereka nih. Iya, masih kayak penyuplai obat. Emang aplikasi penyuplai obat itu kayak gitu ya emangnya? Minum bentar. Apoteker bisa melihat dan mengolah data seputar obat masuk, transaksi obat, dan obat keluar. Biasa. Seharusnya transaksi juga. Pegawai memiliki hak akses untuk melakukan transaksi obat dan pembayaran obat. Oke, kasir. Melihat, memeriksa, dan mengolah data seputar stok obat, data pasien, dan data transaksi. Oke. Coba lihat sistem arsitektur dulu deh, coba. Sama use case. Three-tiered client server, arsitektur three-tiered client server. Arsitektur ini mencakup client, application server, dan database server. Klien dapat hanya menampilkan presentation logic. Application server menangani business logic dan database server menangani data access logic dan data storage. On office berarti ini dalam satu office ya. Kayaknya sih. Sistem requirement specification. Spesifikasi dari sistem requirements lebih detail daripada fungsi dari sistem layanan dan kendala dari user requirements. Pembuatannya dimaksudkan untuk menjadi dasar untuk merancang sistem dan didefinisikan atau digambarkan dengan model sistem. Requirement fungsional, kebutuhan yang meliputi layanan sistem bla bla bla. Kebutuhan fungsional, oke. Login, register, data pasien, mendiagnosa penyakit.
resep obat, obat masuk, melihat stok obat, transaksi obat, obat keluar, pembayaran, daftar user, melihat profile, password recovery, keluar atau logout. Login. Jadi sebenarnya login ini setelah register ya. Ya, harusnya. Ya, misalnya muncul formulir pendaftaran, mengisi formulir untuk login. Data pasien ini data pembeli obat ya? Bisa nggak sih data pasien itu data pembeli obat? Harusnya masuk dong. Data pembeli obat. Oke, data pasien data. Oke. Dia penyakit, menekan menu diagnosa penyakit. Menunya diklik, penyakitnya didiagnosa, berarti di scan. Itu bingung masih. Langsung masalahnya keluaran yang diharapkan muncul nama penyakit dan deskripsinya. Jadi klik tombol diagnosa, tag. Misalkan kayak ini. Ada menu diagnosa. Pas ini diklik, ada output. Ada output yang bakal ngelis seluruh penyakit gitu. Ngelis penyakit apa-apanya tuh setelah menu diagnosa ini dipencet. Itu udah sih maksudnya. Berarti kayak sistem pakar nggak sih kalau ada diagnosa penyakit? Iya, makanya gitu bilang tadi. Masalahnya ini ada diagnosa. Ini diagnosa. Bakal ada penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Dan obatnya ini. Kayak itu kan maksud mereka nih kan? Obatnya ini, Ya, ini. Oke lah, kita lewat. Nah, guna dokternya itu mungkin untuk itu kali. Nggak tahu. Guna dokter ya, dokter. Cuman, Kan sistem diagnosa, terus ke dokter, ke aplikasi lagi itu ya, ngasih output. iya, artinya. Jadi jatuhnya dokter yang sebenarnya tuh. Jadi dia nih manual atau AI ya? Nah, itu Manual dong bingung harusnya. aku. Harusnya Soalnya ada dokter dokter. itu yang masuk ke diagnosa dokter. Mungkin Sama dari ini loh. Kalau dokter kalau apa aplikasi Halo Dokter itu loh. bisa jadi. Nggak tuh dokter yang masuk data. Ya dokter. Oke. Untuk berarti untuk kelompok 4 ini kebutuhan fungsionalnya kelompok 4 kebutuhan fungsional di poin ini ya, diagnosa ya. Di poin diagnosa penyakit diperjelas apakah sistem pakar gitu yang scan ya. Iya. AI lah. Apakah sistem otomatis atau manual kayak itu ya? Ya. Apakah dokter yang nyebut? Tapi saya manual sih dia nih. Iya, Dokter dan dikerjakan oleh user siapa? User. Oke, lanjut. Keluar logout. Non-functional availability, kalau bicara dan perbaikan capability, usability, security, performance. Sistem model, akhirnya ada use case. Use case requirement. Nah, coba lihat use case-nya. Apa nih use case-nya? Dokter, apoteker, kasir. Oke. Admin melakukan daftar user, register, daftar user, password recovery dilakukan oleh admin. Berarti untuk data-data si apoteker, kasir, sama dokter ini dikerjakan oleh admin. Ini nih.
Dokter melakukan melihat data pasien. Ini apa nih? Diagnosa. Ya, si dokter. Oke, sorry. Mundur sedikit ya. Zoom out sedikit ya. Oke. Jadi dia ini buat use case dewe atau use case dewe ini, use case dewe. Jadi si dokter melihat data pasien, mendiagnosa penyakit, melihat profil dia dewe berarti ya. Karena setelah login sampai dia melihat profil dia dewe ya. Berarti seluruh item ini mesti login. Terus apoteker profil dia dewe, input obat masuk, login, obat masuk ini langsung melihat obat keluar. Melihat apa tuh? Resep obat. Apa nih? Resep. Resep obat keluar. Oke. Kasir, transaksi dan sebagainya. Si kasir. Obat mas. Login. Obat mas. Lihat resep. Iya, obat resep. Apa tuh? Data tulisan melihat apa tuh? Resep. Lihat resep obat. Ya benar kan? Resep kan? Rutenya ujungnya itu apa dia? Melihat. Oh iya. Melihat resep obat. Ya cak ada HD itu buatan use case mereka nih. Apa ini ngambil? Apa? Browser aku yang jelas soalnya. Oke, berarti dokter melihat data pasien. Admin malah gawenya opsional. Admin gawenya cuma register, malah admin yang ini. Admin loh yang daftar, yang ngedaftar ke seluruhnya ini. Jadi tidak ada self register. Jadi si admin ini untuk seluruhnya ini didaftarkan oleh dia. Kayak itu. Admin meregister data dokter, data apoteker, data kasir. Jadi mereka tinggal login aja pakai nama mereka kayak itu. Nah. Bagus sih, mudah jadi. Admin, kasir, dokter, apoteker. Yang user tuh berarti dari dokter ya, dokter berarti masuk ke ya? Iya, user masuk ke data pasien. Usernya itu siapa? User mana user? User tadi. Iya, berarti usernya siapa? Nggak ada sih ini berarti. Berarti ini si pasien itu tidak dong input data sakitnya dia, jadi dari dokter. Dari dokter, sistem rumah sakit ini. Iya, melihat data pasien langsung diinput. Iya enggak sih? Dokter yang input ya artinya. Dokter setelah melihat data pasien di input. Habis itu lakukan diagnosa. Masuk. Habis ini melihat habis diagnosa seharusnya hasil diagnosanya kan? Iya. Hasil diagnosa. Cuma bingung sih aku, mereka tuh penyuplai obat loh, bukan rumah sakit. Ngeri ya, ngeri kejauhan bahasnya. Obat masuk. Iya, kayak rumah sakit ya ini, sistem rumah sakit, sistem apotek rumah sakit kayaknya. Kalau menurut aku. Oh ini definisinya nah. Seseorang yang bertugas melakukan segala hal seperti hal bla 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 bla. Sama yang kayak ini. Iya, cuma dijadi ke tabel kayak itu. Nah, use case. Oke. Validasi email dan password untuk mengakses aplikasi. Jadi seluruhnya. Berarti dilakukan oleh admin. Admin mendaftarkan dokter. Transaksi obat. Memasukkan data obat ke database. Dia dilakukan oleh apoteker tadi.
Diagnosa penyakit dilakukan oleh dokter. Dokter menulis diagnosa penyakit. Manual dan diinputkan berarti. Iya, manual berarti benar lah. Tidak usah Pasien tuh ngadu ke dokter dulu. Jadi dokter yang bakal nge-outputnya. Usernya dokter berarti. Dari Ya, usernya pasien. dokter. Ada data pasien, dokter. Habis itu itu yang di apoteker itu juga obatnya cak itu gitu. Ya. Obat yang cocok dari diagnosa dari dokternya. Tidak dong, kalau itu harusnya diagnosa dokter itu langsung kasih obatnya. Obatnya misalkan diagnosanya demam, batuk, berdarah. Oh iya. Jadi kan ada Langsung ya. Dokter langsung ngasih Dari ini. dokternya ya. Langsung resep ngasih. tadi kan. Iya, jadinya Resep, iya resep. Resep, iya benar lah. Obat masuk melihat resep dia bilang kan. Apotekernya ngeliat resep. Ya. Tapi include apa exclude tadi yang Belum paham aku di exam itu. include apa extend? Coba lihat yang di use case tadi. Extend ya. Bukannya extend itu berarti Include. obat Mana? itu. Kan yang ini. Iya. Melihat resep. Obat masuk, melihat resep. Nah itu kayak agak rancu gak sih? Obat masuk itu maksudnya apa? Obat masuk, melihat resep. Sebenarnya dari ini kalau menurut aku dari diagnosa ini langsung resep obat masuk, terus apoteker ngeliat resep untuk cari ke gudang mungkin. Cari di apotek. Obat masuk itu maksudnya dari diagnosa. Iya. Ada nggak situ definisinya tadi? Definisi apa? Bukan definisi kayak alurnya itu dari diagnosa. Enggak ya? Nggak ada. Deskripsinya nggak ada. Deskripsinya juga nggak ada. Kalau menurut Yang aku fungsional tadi? benar ya. Yang di fungsional? Atas ya, atas. Nah ini. Melihat stok, iya. Mendiagnosa, melihat data pasien, resep obat. Mendiagnosa, melihat stok. Kayak apa sih? Masih agak bingung aku antara sinkronnya fungsional ini sama use case tadi. Jadi apa yang mesti diperbaiki di kelompok 4 ini? Perbaiki alur use case ya? Ya. Yes, Obat keluar, menekan obat. Alurnya perbaiki lagi. Obat masuk, obat keluar itu maksudnya apa? Nah itu. Obat keluar masuk ke stok, manakala obat keluar muncul daftar obat yang telah dibeli atau tidak lagi berada pada stok. Itu supply enggak sih? Supply obatnya enggak sih? Ada yang masuk, ada yang keluar. Yang keluar itu yang dibeli. Yang masuk itu yang baru di-restock. Ya. Masuk? Coba lihat. Yang atas coba. Menekan menu obat, muncul daftar obat yang masuk ke stok. Iya. Menekan menu obat masuk. Menekan menu obat masuk. Muncul daftar obat yang masuk ke stok. Bukan input. Bukan input ternyata. Dia cuma read ternyata. Membingungkan kayaknya itu requirement kalau kata aku. Aduh, cak mana ini kelompok 4 nih? Apa yang mesti diperbaiki? Aku udah paham kalimatnya soalnya. Itu basic kayaknya kayak masih ada yang membingungkan cak itu. Di fungsional, terus di use case tadi kan. Rihas lagi keluar ya, minta ACC Naciana. Wah.
Cak mana kalau kelompok 4 ini pertama perbaiki alur use case untuk obat masuk, resep, dan diagnosa kayak itu ya. Detail ke lagi, banyak yang ambigu mereka nih. Dan diagnosa. Oke. Terus dari menu kebutuhan dari tabel kebutuhan fungsional tambahkan yang input ya. keluar itu nah masih bingung. Nih, cak mana ada kita cuma ngomentari gara-gara kita bingung. Nah, Yo, berarti dia ambigu gitu. Oh iya, ambigu itu. Berarti apa ya? Kurang jelas gitu. Tolong jelasin lagi. Tabel kebutuhan fungsional dan deskripsi use case. Dah, itu be. Tidak. Nah, Komentari gara kita bingung. Oh iya. Yo, kalau kita bingung kan ini. berarti itu. Jadi berarti Ya. berarti ada yang kurang kayak gitu nah. Ada requirement kan tidak boleh membingungkan. Cak mana kalau aku tulis kayak ini? Perjelas judul sistem, apakah sistem apotek rumah sakit atau sekedar penyuplai obat. Benar nggak aman aku ngomong kayak Ya. Jadi juga. Boleh. Oke. Puyeng. Yang aku paham cuma admin menyediakan seluruh data-data dokter, apoteker, sama kasir. Kalau misalkan mereka tinggal login, berarti bukan self record, self register mereka nih. Jadi mereka pakai data yang sudah ada, entah itu email apa nomor telepon atau nama, baik tinggal nama, password disediakan oleh admin. Dari dokter berarti itu kan datanya. Oh, dari dokter? Tidak, dari admin. Dari admin menyediakan, admin ini melakukan register. Jadi admin ini misalkan dokter Adit disediakan loginnya itu Adit, password. Oh, maksudnya yang admin ke dokter ya? Tidak, admin tidak dokter, admin di luar. Iya, maksudnya itu dia ke login untuk dokter yang dokter apoteker ini maksudnya. Iya, untuk seluruhnya itu. Oh iya. Jadi mereka yang 3 IKO itu tuh tidak ada register dewek, tidak manual registernya, sudah ada ternyata data mereka tuh, nah tinggal login baik. Yo, sebenarnya benar bagus, tidak ada repotin apa sih ya itu. Itu kan bawaan sistemnya. Berarti tinggal yang ambiguitas tadi ya, ambiguitas di sini. Yang ambiguitas ini resep dan lain-lain. mana tadi? Ambiguitas resep sama obat masuk, diagnosa penyakit. Diagnosa tadi tidak ambigu karena ternyata dokternya tuh nulis apa keluhan pasien. Kamu ngasih langsung ngasih resep obat harusnya kan? Oke, berarti itu ambiguitas dan deskripsi. Oh ya, deskripsi ini diperjelas ngapoi bet fungsi dokter, apoteker, kasir ngapoi. Kalau admin nggak tahu. Iya, itu seorang yang bertugas untuk melakukan data pasien, tuh bertugas untuk melakukan data pasien dan diagnosa penyakit. Memasukkan data pasien atau memasukkan resep kayak gitu. Nah, bingung kan? Ya. Belum jelas. Guys. Perjelas kegiatan aktor dokter
apoteker, dan apa itu? Kasir ya? Ya, kasir. Orang yang bertugas untuk melakukan transaksi dan pembayaran obat. Oke lah. Definisi use case ya sama. Definisi use case ditambahkan dikerjakan oleh ada lagi enggak untuk kelompok 4? Ya, sudah yang sudah kita bahas. Sudah. Kesannya sudah bagus, cuma ambigu beda nih. Ambigunya itu biasa nih kan malah. Bukan. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita langsung ke kelompok terakhir, kelompok